Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, di sini, kami akan mempresentasikan tentang bab 10 dan bab 11 dari, mata kuliah Perancangan Unit Produksi Perikanan T02. Di sini ada saya, Lutfiah Amini, dengan NIM 2050803011110021 dan teman saya. Nada Zakia Muthaharoh dengan NIM 20508030111130 dengan nomor absen 09 dengan mata kuliah PUPP T02. Perencanaan Departemen-Departemen. Seperti telah didefinisikan semula, stasiun kerja adalah merupakan kombinasi dari mesin, tools, dan equipment, serta orang-orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Stasiun kerja ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah work area ataupun production center. Selanjutnya, yang dimaksud dengan departemen pada dasarnya adalah suatu kelompok ataupun grup dari beberapa stasiun kerja, dan kemudian pengelompokan atau penggabungan dari departemen-departemen ini akan mewujudkan suatu pabrik secara total. Selanjutnya, Departemen Penerimaan Bahan atau Receiving. Departemen ini mempunyai aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan material atau supplies yang datang ke pabrik. Setelah dilakukan aktivitas inspeksi, kemudian receiving ini bertanggung jawab untuk ke, ke gudang atau storage untuk disimpan. Penerimaan ban terutama bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti membongkar atau menurunkan material dari truk yang membahayakan, membongkar kotak pembungkus material yang dikirim, identifikasi dan pengecekan material yang datang, pengecekan tanda dan dengan kartu pesanan, mencatat adanya kerusakan-kerusakan yang dijumpai dari material yang datang dan menyiapkan untuk klaim, menyimpan data material-material yang datang untuk dipergunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, mengirimkan material yang datang ke departemen lain yang membutuhkan segera atau mengirimkannya untuk disimpan. Departemen Penyimpanan Bahan atau Storage. Gudang atau storage pada umumnya akan memiliki fungsi yang cukup penting di dalam menjaga kelancaran operasi produksi suatu pabrik. Di sini ada 3 tujuan utama dari departemen ini yang berkaitan dengan pengadaan barang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengawasan, yaitu dengan sistem administrasi yang terjaga dengan baik untuk mengontrol keluar masuknya material. Tugas ini juga menyangkut keamanan daripada material, yaitu jangan sampai hilang. Yang kedua, ada pemilihan, yaitu aktivitas pemeliharaan atau perawatan agar material yang disimpan di dalam gudang tidak rusak dalam penyimpanan. Yang ketiga, ada penimbunan atau penyimpanan, yaitu agar suatu waktu diperlukan, maka material yang dibutuhkan akan tetap tersedia sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya yaitu macam-macam gudang menurut karakteristik material yang akan disimpan ada 3, yaitu yang pertama raw material storage, yang kedua ada working process storage, dan yang ketiga ada finished goods product storage. Departemen Pengiriman Produk Jadi atau Shipping. Departemen ini berkaitan dengan persiapan-persiapan yang dengan stocking daripada produk jadi guna memenuhi permintaan atau order, pengepakan atau packaging, dan pemuatan di dalam alat transport yang tersedia untuk kemudian dikirim ke konsumen yang memesannya. Departemen Penyimpanan Peralatan Penunjang Produksi atau
atau tools room dan tools scribe. Tools room mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pembuatan dan perawatan tools, jig, fixture, disk, dan lain-lain yang akan digunakan untuk menunjang proses produksi yang berlangsung. Sedangkan tool crime adalah tempat meletakkan tools, jig, fixture, disk, dan lain-lain yang disimpan di dalam rak-rak khusus. Secara umum, tools room diletakkan di tengah-tengah area pabrik, dan tool crime bisa ditempatkan di mana akan diperlukan oleh operator secara tepat dan mudah. Kadang-kadang, untuk keperluan ini bisa digunakan suatu tool crime yang bisa bergerak keluasa atau movable tool crime, mendekati lokasi dari departemen produksi yang membutuhkan setiap saat. Pada beberapa pabrik tertentu, tool room dan tool crib ini akan digabungkan dengan departemen perawatan atau pemeliharaan atau maintenance. Selanjutnya, ruangan supervisor kegiatan produksi. Itu merupakan suatu tempat yang akan digunakan untuk tempat lokasi dari foreman atau supervisor yang memudahkan kontak dengan operator-operator yang di bawahnya. Kantor untuk mandor ini biasanya diletakkan di atas lokasi dari area kerja, yang mana hal ini akan memberikan beberapa keuntungan, seperti pemanfaatan ruangan yang ada dan memberikan keleluasaan untuk mengamati area kerja serta jelas, sehingga hal ini akan mempermudah proses supervisi apabila terjadi suatu ketidakberesan. Departemen Pelayanan atau Pemeliharaan Fasilitas Fisik Pabrik. Hampir semua pabrik akan memerlukan aktivitas pemeliharaan atau maintenance untuk menjaga semua fasilitas yang dimiliki. Untuk pabrik kecil, biasanya aktivitas pemeliharaan ini dikerjakan secara langsung oleh operator yang bertugas melayani mesin atau peralatan produksi itu sendiri. Akan tetapi, untuk pabrik besar, aktivitas pemeliharaan ini akan dilaksanakan oleh suatu departemen khusus yang dibentuk untuk memenuhi fungsi pemeliharaan tersebut. Maintenance shop biasanya akan diletakkan berdekatan dengan departemen produksi. Dibuat batas pemisah yang kelihatan jelas sehingga tidak banyak orang yang tidak berkepentingan akan keluar masuk area ini. Perkantoran atau office dan personal service. Ruangan untuk kantor ini dirasakan sangat penting untuk suatu industri, sehingga untuk itu perlu disediakan area khusus. Umumnya, lokasi untuk perkantoran ini disediakan di depan bangunan pabrik guna mempermudah orang luar atau tamu berkunjung. Untuk industri besar, general atau administration office bisa diletakkan di depan. Sedangkan untuk kantor melayani pabrik secara langsung umumnya akan diletakkan berdekatan atau di dalam area produksi dalam pabrik. Baik, selanjutnya itu prosedur perancangan tata letak. Banyak prosedur yang dikembangkan untuk memudahkan proses perancangan tata letak fasilitas produksi. Namun, langkah-langkah yang perlu dijumpai dalam proses perancangan teknik atau engineering design adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifikasi dan mendefinisikan permasalahan. Yang kedua ada analisa permasalahan. Yang ketiga yaitu introduksi dan pengembangan alternatif rancangan. Yang keempat ada alternatif dan pengetesan alternatif. Lalu yang kelima ada pemilihan alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir ada implementasi rancangan yang terpilih. Selanjutnya untuk perancangan tata letak fasilitas produksi dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah prosedur definisi atau pendefinisian kembali tujuan yang harus dicapai. Kemudian menspesifikasikan aktivitas dan fasilitas pokok serta penunjang untuk mencapai tujuan yang telah diformulasikan. Lalu menentukan hubungan antar aktivitas atau fasilitas kerja yang terlibat.
Lalu yang keempat yaitu menentukan kebutuhan luas area atau space untuk semua fasilitas yang diperlukan. Prosedur yang kelima adalah pengembangan alternatif perencanaan fasilitas. Prosedur yang keenam ada evaluasi dan pemilihan alternatif. Dan prosedur yang ketujuh ada implementasi alternatif perencanaan yang dipilih. Selanjutnya dikenal juga ada sistem systematic layout planning. Di sini dia adalah sebuah prosedur yang diuraikan oleh Richard Mulder pada tahun 1973. Dari ini juga umum dijumpai gitu. Langkah SLP ini banyak diaplikasikan untuk berbagai macam permasalahan. Di antara permasalahan itu, ya antara lain ada permasalahan produksi, permasalahan pada transportasi, pergudangan, supporting service, hingga permasalahan pada perakitan. Selanjutnya ada analisa aliran material dan aktivitas operasional. Analisa aliran material atau flow of material analysis akan berkaitan dengan usaha-usaha pengukuran kuantitatif untuk setiap gerakan perpindahan material di antara departemen-departemen atau aktivitas-aktivitas operasional. Sedangkan analisa aktivitas operasional atau activity analysis terutama sekali berkaitan dengan faktor-faktor yang bersifat non-kuantitatif atau kualitatif yang mempengaruhi lokasi di mana departemen atau aktivitas operasional tersebut akan diletakkan, yaitu aktivitas ini akan dianalisa berdasarkan derajat hubungan yang terjadi. Dari hal itu terdapat pengaruh kuat dalam penentuan pola aliran material. Faktor yang pertama yaitu fasilitas transportasi luar atau eksternal. Yang kedua yaitu jumlah komponen dalam produk. Lalu faktor yang ketiga adalah jumlah dan macam operasi yang harus dilakukan. Faktor yang keempat yaitu urutan operasional dan perakitan untuk setiap komponen yang akan dibuat. Faktor yang kelima ada jumlah atau volume untuk setiap komponen. Lalu faktor yang keenam ada besar dan bentuk ruang atau space yang tersedia. Faktor yang ketujuh ada karakteristik operasional dari setiap proses kerja dan pengaruhnya terhadap proses-proses lainnya. Lalu faktor yang kedelapan adalah macam pola aliran atau flow patterns yang ingin diaplikasikan. Faktor yang kesembilan ada lokasi dari area pelayanan atau service yang dikehendaki. Lalu selanjutnya ada faktor lokasi dari departemen, dan yang terakhir adalah faktor model serta bentuk bangunan pabrik yang akan didirikan. Untuk pola aliran sendiri secara umum dapat dibagi menjadi pola aliran horizontal dan pola aliran vertikal. Untuk pola aliran horizontal sendiri dikenal ada 5 pola. Yang pertama yaitu straight line atau I flow, kemudian ada L flow, U flow, circular atau O flow, dan serpentine atau S flow. Lalu untuk aliran secara vertikal terdapat 6 klasifikasinya, yaitu dapat dilihat pada gambar 13. Selanjutnya adalah keputusan untuk produk layout atau proses layout. Keputusan untuk mengaplikasikan layout berdasarkan lintasan produk ini biasanya kita lakukan bila mana kuantitas produk yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, produk yang dibuat relatif mudah untuk dipindahkan, dan urutan proses pengerjaan untuk setiap produk yang dibuat sama atau bisa disebut di sini pembuatan produk-produk yang standar. Lalu ada analisa pendekatan aliran material. Seperti yang tadi disebutkan, terdahulu analisa mengenai aliran material adalah merupakan hal yang ada di dalam perancangan layout. Kita telah mengenal dengan menggunakan berbagai ASME seperti flow process chart, flow diagram, multi-product process chart, form to chart, activity relationship chart, assembly chart, dan lain-lain. Selanjutnya ada relationship diagram. Apabila dalam analisa desain layout, derajat aktivitas atau activity relationship merupakan yang pokok untuk lebih baik, yaitu ditinjau dari aspek kualitatifnya saja. Maka untuk langkah itu kita bisa langsung membuat apa yang disebut dengan activity relationship chart, relationship diagram atau ARC, dan rel diagram. Tetapi bila mana aliran material ternyata lebih didalami penganalisaan terhadap aspek kuantitatifnya, maka baiknya kita menggunakan flow diagram. Untuk bentuk dari diagram activity relationship chart sendiri ada di gambar di sebelah kiri. Di situ ada gambar dengan garis-garis di mana setiap garisnya itu
banyaknya garis menentukan kuatnya hubungan antar komponen. Selanjutnya, ada kebutuhan luasan atau space requirement dan yang tersedia. Berikut prosedur umum dalam penentuan kebutuhan luas area. Yang pertama itu metode pusat kegiatan produksi atau production center method. Kemudian ada metode konversi atau converting method. Lalu ada metode penggambaran layout umum, route layout method. Lalu ada metode penggunaan standar ruang atau space standards method. Dan ada metode perbandingan antara kecenderungan dan proyeksi luasan yang ada atau biasa disebut dengan rasio tren dan end projection method. Kemudian ada drafting atau sketching yang digunakan untuk menggambarkan layout. Kekurangan-kekurangan dari pemakai metode ini dalam perancangan layout antara lain adalah kesulitan di dalam memberikan gambaran yang jelas dan detail. Kemudian kesulitan yang kedua adalah ada kerugian dari segi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan perubahan terhadap alternatif layout yang dimungkinkan. Selanjutnya ada templates. Templates itu adalah suatu skala representasi dalam bentuk dua dimensi. Skala standar yang biasa dipakai umumnya itu 1:50 dari suatu objek fisik yang dibuat untuk keperluan desain layout. Yang dimasukkan untuk objek fisik di sini yaitu berupa mesin, peralatan material handling, manusia, dan lain-lain fasilitas kerja. Lalu selanjutnya ada models. Models ini adalah suatu skala representasi dalam bentuk 3 dimensi dari suatu objek yang banyak dimanfaatkan, terutama sekali guna mengamati dan menganalisa tata letak pabrik. Dengan bentuk 3 dimensi, models ini akan lebih mudah untuk diamati dibandingkan dengan template atau drafting atau sketching layout, yaitu metode yang sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.